Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, perkenalkan saya Baikatul Hikmah. Izinkan saya untuk menyampaikan kuliah tentang distribusi sampling dan bentuk rumusan hipotesis. Oke, yang disebut dengan populasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu yang artinya population, yang artinya jumlah penduduk. Dalam metode penelitian, kata populasi itu amat populer dipakai untuk menyebutkan serumpunan atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi penelitian merupakan keseluruhan atau universum dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, peristiwa, sikap, hidup, dan sebagainya. Sehingga objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Nah, populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang akan diteliti sebagai bahan penelitian. Nah, objek atau nilai disebut unit analisis atau elemen populasi. Unit analisis dapat berupa orang, perusahaan, hasil produksi, rumah tangga, tanah pertanian, dan yang lainnya. Jadi, itu yang disebut dengan unit analisis. Oke. Populasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu populasi finite dan infinite. Nah, yang dimaksud populasi finite, ini maksudnya finite ya, bukan finite. Artinya jumlah individu yang sudah ditentukan. Contohnya, jumlah laki-laki di kelas ini, sudah kelihatan kan berapa banyak orangnya. Kemudian populasi infinite artinya jumlah individu yang tidak terhingga atau tidak diketahui dengan pasti. Contohnya apa ya? Jumlah remaja yang ada di dunia. Nah, itu kan belum ada perhitungan yang pasti. Itu yang disebut dengan populasi infinite. Nah, kemudian apa itu yang disebut dengan sampel? Sampel adalah suatu prosedur di mana hanya sebagian populasi saja yang diambil, dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri-ciri yang dikehendaki. Sampel juga adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, yang dianggap bisa mewakili dari populasi tersebut. Objek atau nilai yang akan diteliti dalam sampel disebut unit sampel. Unit sampel mungkin sama dengan unit analisis, tetapi bisa juga berbeda. Nah, kemudian kita masuk ke teknik pengambilan sampel. Dalam pengambilan sampel dari suatu populasi dapat dibedakan menjadi dua kategori. Teknik pengambilan sampel bisa terdapat dalam gambar berikut ya. Dalam metode sampling ada dua dasar yang dapat dibedakan, yaitu probabilitas sampling dan non-probabilitas sampling. Nah, ini adalah teknik pengambilan sampling. Ada yang disebut probabilitas sampling, ya, di mana setiap sampelnya itu memiliki kesempatan yang sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Sedangkan non-probabilitas sampling, di mana individu atau bagian yang ada di dalam itu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Ini adalah teknik pengambilan sampel. Ingat ada dua, probabilitas sampling dan non-probabilitas sampling. Contohnya probabilitas sampling ada simple random sampling, stratified sampling atau proporsional dan disproporsional, cluster sampling, double sampling. Kemudian ada non-probabilitas sampling. Contohnya convenience sampling, purposive sampling, judgment sampling, kuota, dan snowball. Nah, kita mulai ke probabilitas sampling. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian kita masuk yang probabilitas yang pertama, yaitu
sampling acak atau sederhana atau simple random sampling. Jadi setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Syaratnya, anggota populasi tidak memiliki strata, sehingga relatif lebih homogen. Kemudian adanya kerangka sampel, yaitu daftar elemen populasi yang dijadikan dasar untuk mengambil sampel. Sebagai contohnya, populasi dalam suatu kelas, contohnya di kelas ini aja, udah ketahuan dan kelihatan mata, contohnya mungkin populasinya 50 orang. Nah, itu yang disebut dengan populasi. Ada frame-nya, ada ya daftar anggotanya siapa aja, jelas kan yang akan diambil siapa aja. Nah, itu syarat yang harus dipenuhi ya. Jadi jelas orangnya, jelas jumlahnya, bisa dilakukan simple sampling acak sederhana. Oh iya, kembali lagi. Untuk pemilihan sampel acak biasanya mungkin lebih gampang dengan cara kocokan ya. Contohnya mengkocok arisan. Kalau yang diambil itu cuma satu, berarti kan 1/50. Harusnya dalam sampling acak sederhana, itu tetap yang dipilih itu 1/53. Jadi 5, jadi yang sudah dipilih dimasukkan ke dalam kotak, dikocok lagi, pilih lagi, dikeluarkan sampai jumlah yang diinginkan. Begitu. Nah, kemudian kita masuk ke strata sampel atau stratified sampling. Merupakan teknik pengambilan sampel dengan populasi yang memiliki strata atau tingkatan. Setiap tingkatan memiliki karakteristik sendiri karena jumlah populasi pada setiap strata tidak sama. Maka pelaksanaan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu proporsional dan disproporsional. Kalau proporsional, jumlah sampel yang diambil dari setiap strata dibandingkan sesuai dengan proporsi dan ukurannya. Kemudian disproporsional, jumlah sampel yang diambil di setiap strata jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah populasi dan proporsi sampel di setiap strata. Jadi contohnya aja seperti di prodi kita, di jurusan kita ya, ada prodi gizi klinis, manajemen informasi kesehatan dan promosi kesehatan, di mana masing-masing prodi itu tidak memiliki jumlah yang sama. Ada yang 100, mungkin 150, atau bahkan nggak sampai 100. Jadi untuk mengambil sampel masing-masing dari beberapa prodi ini, itu kan harus harus sama gitu besarannya. Itu yang disebut dengan proporsional. Kalau disproporsional ya nggak mesti harus sama masing-masingnya. Kemudian cluster sampling. Teknik penarikan sampel dengan menggunakan metode ini adalah populasi dibagi dulu atas kelompok berdasarkan area klasternya. Kemudian beberapa klaster dipilih sebagai sampel dari klaster tersebut, bisa diambil seluruh atau sebagian untuk dijadikan sampel. Anggota populasi dari setiap klaster tidak perlu homogen. Sampel ditarik dengan teknik kombinasi antara stratified sampling dan cluster sampling. Jadi tergantung keadaan ya, bagaimana kalian mau. Contohnya paling mudah lah kalau cluster sampling itu jika kita memetakan dalam bentuk demografi, contohnya wilayah Jember, Situbondo, dan Bondowoso. Nah, kayak gitu kan ada area-areanya di mana di dalam area tersebut populasi yang ada di dalam area tersebut itu beraneka ragam atau heterogen. Tuh, kalian bisa menggunakan cluster sampling. Kemudian sampel ganda atau double sampling sering juga digunakan istilah sequential sampling atau sampel berjenjang atau multiple sampling. Jadi sampel berjenjang ini seperti contohnya begini. Saya ingin meneliti puskesmas di Kabupaten Jember ya. Puskesmasnya itu ada 50. Nah, dari 50 ini masih disampel lagi. Nah, disampel akhirnya ketemulah seandainya 30, dipilah 30. Kemudian ternyata dari 30 masing-masing populasi di puskesmas itu kan banyak. Kemudian disampel lagi berapa banyak orang yang diambil via puskesmas. Nah, itu merupakan sampel ganda. Jadi ada
penapisan beberapa kali untuk mendapatkan sampel yang diinginkan. Nah, kemudian convenience sampling. Penentuan sampel berdasarkan kebetulan saja. Jadi, anggota populasi yang ditemui penelitian ini dan bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel atau penelitian dengan memilih orang yang terdekat saja. Contohnya, seperti kalian mengambil tentang remaja pang gitu ya. Itu kan susah tuh carinya. Jadi pada saat kalian bertemu, kemudian kalian jadikan sebagai sampel penelitian, nah itu yang disebut convenience sampling. Oke. Ini udah masuk di ya sampel yang bukan ada ya. Nah, ini convenience sampling. Kemudian yang purposive sampling. Jadi merupakan metode penetapan responden yang dijadikan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, jadi menetapkan sampling itu ada kriteria inklusi dan eksklusi. Itu yang disebut purposive sampling. Contohnya, oh saya mau meneliti tentang perkawinan anak. Otomatis kalau namanya perkawinan anak, sampelnya itu pasti usianya di bawah 19 tahun gitu kan. Nah, jadi ada jadi ada kriteria tertentu untuk purposive sampling. Kemudian kuota sampling merupakan metode menetapkan sampel dengan menetapkan kuota terlebih dahulu. Sebelum kuota belum ditemu, kalau kuotanya belum terpenuhi, berarti sampel belum dianggap selesai. Contohnya, biasanya kan saya menetapkan sampelnya itu 100. Ya, kenapa kok 100 ya? Supaya enak hitungnya, supaya dianalisis ya, bisa dianalisis dan sebagainya. Banyak alasan mengapa sampel itu ditetapkan seperti itu. Kemudian snowball sampling. Jadi teknik pengambilan sampel yang pada mulanya jumlahnya kecil, tetapi makin lama itu makin banyak dan makin besar. Nah, biasanya snowball sampling ini akan berhenti jika informasi yang didapat dinilai telah cukup. Teknik ini baik untuk diterapkan jika calon responden sulit untuk identifikasi. Contohnya apa? Contohnya jika kalian mau meneliti tentang apa ya yang sulit. Pekerja seks, contohnya begitu ya. Kan tidak gampang untuk menemukan kecuali kalau kita memang ke tempat yang memang di sana banyak transaksi PSK atau sekarang istilahnya perempuan pekerja seks. Lupa saya. Oke, jadi begitu. Biasanya kita menemukan satu orang dulu, pasti nanti dari satu orang tersebut akan ditanya lagi, kamu punya lagi nggak teman yang bisa diajak? Oh iya, ini ada Bu satu, dapat lagi. Kemudian ada lagi nggak temennya? Ya, saling memperkenalkan. Jadi karena ini apa ya? Sampelnya terbatas atau hanya sulit sekali untuk diketahui, bisa menggunakan snowball sampling. Nah, jenis-jenis distribusi sampling ada distribusi sampling rata-rata, proporsi, deviasi, selisih atau rata-rata, dan selisih proporsi. Nah, ini contoh-contoh lambang-lambang yang biasa digunakan untuk lambang populasi dan lambang sampel. Kemudian cara pengumpulan data ada dua, yaitu sensus, di mana cara pengumpulan data yang mengambil setiap elemen populasi atau karakteristik yang ada dalam populasi. Contohnya sensus penduduk, pasti semua penduduk yang ada di Indonesia itu akan didata ya. Kemudian sampling adalah cara pengumpulan data hanya mengambil sebagian elemen populasi atau karakteristik yang ada dalam populasi. Contohnya survei kesehatan dasar survei kesehatan dasar Indonesia. Nah, itu hanya diambil sampling aja ya. Tidak semua masyarakat Indonesia disurvei ya. Alasan dipilih sampling kenapa sih? Karena objek penelitiannya yang homogen, objek penelitian yang mudah rusak, menghemat biaya dan waktu, ada masalah ketelitian juga, ukuran populasi tentunya dari faktor ekonomis.
Begitulah mengapa, kenapa kita kok memilih sampling. Nah, ini beberapa contoh ya, cara menghitung atau menentukan ukuran sampling. Ini ada teknik Sofie, caranya seperti ini ya. Ini bisa dilakukan jika jumlah populasinya diketahui. Ini jika populasinya tidak diketahui bisa menggunakan rumus ini ya. Kemudian kita masuk ke hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, oleh karena itu perlu diuji kebenarannya. Hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan antar dua variabel. Jadi contohnya, apakah terdapat hubungan antara ibu yang menyusui terhadap ibu yang bekerja terhadap kualitas ASI. Seperti contohnya itu kan belum teruji. Tapi sebenarnya ada sih yang sudah diuji, tapi perlu diuji kebenarannya. Itu bisa dikatakan dengan hipotesis. Jadi hipotesis harus mengekspresikan suatu fenomena atau mengekspresikan hubungan atau pengaruh antar dua variabel atau lebih, seperti variabel bebas dan variabel terikat. Rumusan hipotesis harus bersifat spesifik dan mengacu pada satu makna. Tidak boleh menimbulkan penafsiran yang lebih dua makna. Hipotesis harus dapat diuji secara empiris, maksudnya ialah memungkinkan untuk diungkapkan dalam bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan data yang didapat secara empiris. Nah, hipotesis penelitian itu ada beberapa macam. Contoh hipotesis penelitian atau hipotesis kerja. Anggapan dasar penelitian terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. Contoh, ada hubungan antara tingkat pendidikan dan kelengkapan catatan medis. Itu adalah hipotesis kerja atau yang dikenal dengan HA. Sedangkan hipotesis operasional atau yang lebih dikenal dengan HO merupakan hipotesis yang bersifat objektif, hipotesis yang menyatakan ketidakbenaran dari suatu fenomena atau menyatakan tidak ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi kalau HA itu bahasa kuncinya biasanya ada hubungan, ada perbedaan, ada. Sedangkan kalau hipotesis nol atau HO itu contoh kalimatnya itu tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kelengkapan catatan medis, seperti itu. Jadi kata kuncinya di kata tidak ada. Kemudian hipotesis statistik, yaitu jenis hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk notasi statistik. Hipotesis ini dirumuskan berdasarkan pengamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk angka. Contohnya, hipotesis O sama dengan R sama dengan O. Ya, seperti itu. Ada angka yang harus disebutkan. Kemudian ada hipotesis deskriptif, yaitu dugaan tentang nilai-nilai tentang suatu variabel mandiri tidak mudah membuat perbandingan atau hubungan. Contohnya, hipotesis deskriptif itu seberapa banyak jumlah berkas rekam medis, seberapa banyak jumlah mahasiswa yang datang, gitu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian hipotesis komparatif, yaitu hipotesis yang pernyataan menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contohnya, adakah perbedaan produktivitas kerja antara perekam medis lulusan D3 dan perekam medis lulusan D4? Atau adakah perbedaan mahasiswa lulusan D4 promosi kesehatan dengan mahasiswa sarjana kesehatan masyarakat dalam pembuatan media promosi kesehatan? Kemudian hipotesis hubungan atau asosiasi, suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang dua hubungan antara dua variabel atau lebih, contohnya hubungan background pendidikan staf rekam medik terhadap kelengkapan penelitian aktif, atau kalau di bidang promkes, adakah hubungan antara
Adakah hubungan masih latar belakang pendidikan latar belakang pendidikan D4 promosi kesehatan terhadap maaf. Contohnya, adakah hubungan kualitas penyuluhan terhadap latar belakang pendidikan seorang penyuluh kesehatan? Oke, terima kasih. Jadi ini ada tugas praktikum, dan tugas praktikum ini jadi pada saat kita praktikum kita akan presentasi. Jadi kan mahasiswa dibentuk 3-4 orang yang lebih. Setiap kelompok mencari artikel ilmiah bidang kesehatan masyarakat di mana di dalam negeri dan di luar negeri. Salahnya di luar negeri. Kemudian mahasiswa melakukan identifikasi. Kalau kemarin kan tugasnya itu tentang dia termasuk jurnal ini metodologi penelitiannya kualitatif, kuantitatif, atau deskriptif, atau bagaimana. Nah, jenis penelitiannya. Kalau saat ini kalian melihat lebih dalam lagi populasinya siapa, ya, kemudian sampelnya itu siapa. Nah, dan kalau menggunakan sampel, bagaimana mengambil sampelnya dalam artikel ini. Cuma itu aja, ya. Saya rasa untuk pertemuan ini cukup di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.